Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 4. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Amin. Tujuan pembelajaran sebagai berikut. Dengan kompetensi dasar, PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan, terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda. Namun, keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Ya, nomor 1, lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. Tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Nah, kalau kalian sudah melakukan wawancara dengan anggota keluargamu, buatlah kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Ya, misalnya, nama anggota keluarga ayah. Nah, kalian bisa mewawancarai ayah kalian, ya, kegemarannya itu apa. Terus nanti ditulis di kolom kegemaran atau kesukaan. Manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluarga kita antara lain sebagai salah satu alat persatuan dan keharmonisan dalam keluarga, dan melatih sikap toleransi yang nantinya akan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat. Lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Mari kita pelajari bersama-sama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, berikut bermacam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Yang kedua adalah distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Yang ketiga, konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Nah, mari kita simak teks bacaan Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali.
daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah pertanian. Sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah sebagai petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi, seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan, seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung perkembangan usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Nah, itu tadi sekilas mengenai potensi di Kabupaten Tabanan. Nah, kegiatan pertanian ya. Tadi di Kabupaten Tabanan kegiatan ekonominya yang paling menonjol adalah pertanian. Terus ada kegiatan ternak. Nah, kegiatan ternak ayam ada ayam petelur dan ayam pedaging. Nah, selanjutnya adalah daerah wisata ya. Jadi di Kabupaten Tabanan tadi ada beberapa tempat wisata. Nah, kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan meliputi kegiatan produksi. Ya, jadi kegiatan produksi meliputi pertanian, peternakan, industri, kerajinan. Terus ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi meliputi perdagangan atau penjualan. Nah, selanjutnya, kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi meliputi pembelian sayuran untuk kebutuhan hotel dan masyarakat. Jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan. Jadi, jenis pekerjaan produksi itu ada petani, peternak, perajin, dan nelayan. Nah, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan distribusi itu ada pedagang, sopir, kuli angkut, agen, dan petugas pengirim paket. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus, dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Kalau kalian masih ingat,
cerita mengenai asal mula Bukit Catu ya. Pada asal mula Bukit Catu, tokoh utama dalam cerita itu adalah suami dan istri. Tokoh suami dan istri disebut sebagai tokoh utama karena tokoh ini memiliki peran penting dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu. Selain itu, kedua tokoh ini muncul terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu adalah penduduk desa. Penduduk desa merupakan tokoh tambahan karena hanya muncul beberapa kali dan hanya sebagai pemanis cerita. Nah, alhamdulillah, sekian materi pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.